kita bisa saling menasehati, kita saling berbicara yang ada manfaatnya, membaca kitab suci, membaca banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga lisan kita ini memiliki daya guna dalam rangka ketaatan. Jadi kita kontrol lisan kita, apakah lisan kita sudah berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, topik kita berliterasi, bertolabul ilmi kali ini adalah 4 pintu ketaatan yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ketaatan dalam hidup ini sebagaimana yang kita pelajari dari buku Menjadi Muslim Lahir dan Batin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Sahabat-sahabat, kita akan bisa berpikir dan mengintrospeksi diri kita, apakah diri kita ini sudah taat pada Allah Tuhan kita atau belum. Itu bisa diukur oleh diri sendiri, dan itu menjadi penting karena ketaatan itu pintu jalan kemudahan kehidupan kita. Rumusnya, siapa yang hidup dalam ketaatan Allah, Allah akan menata kehidupan seseorang itu. Sehingga ketaatan ini menjadi satu pilar penting dalam kehidupan setiap manusia. Ada 6 hal yang bisa kita pikirkan, teman-teman, apakah dalam hidup ini kita sudah menjalankan hidup dalam ketaatan di jalan Allah atau belum. Yang pertama, kita bisa mengintrospeksi lisan kita dalam kehidupan keseharian ini sudah memiliki daya kontrol yang baik atau belum. Lisan kita ini apakah sudah kita gunakan dalam aktivitas keseharian dalam 24 jam itu berucap dan berkata yang bermanfaat atau belum. Dan andai kata kita tidak mampu berlisan dengan baik, maka cukuplah lisan kita hentikan dengan cara diam. Kita bisa saling menasehati, kita saling berbicara yang ada manfaatnya, membaca kitab suci, membaca banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga lisan kita ini memiliki daya guna dalam rangka ketaatan. Jadi kita kontrol lisan kita, apakah lisan kita sudah berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah atau belum. Yang kedua, mata kita. Dalam 24 jam mata kita ini banyak kita gunakan dalam fungsinya untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah atau tidak. Penglihatan kita dalam 24 jam itu menghadirkan segala yang kita lihat itu, kemudian hadir rasa ingat kepada Allah. Sehingga semakin kita bisa mengintrospeksi apa fungsi mata kita sebagaimana guna yang semestinya, maka pintu-pintu ketaatan bisa kita kontrol oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, fungsi telinga kita selama 24 jam itu sudah kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik atau hal-hal yang kurang baik. Semakin kita
bisa mengintrospeksi bahwa telinga kita, pendengaran kita fungsikan untuk hal-hal bersumber dari suara-suara kebajikan, maka kita tentu akan mengikuti jalan-jalan ketaatan itu. Yang keempat, sahabat-sahabat, kaki kita ini dalam 24 jam sudah melangkah kemana saja. Ke tempat kerja dengan niat ibadah, ke tempat ibadah untuk sholat berjamaah dengan niat berbakti kepada Allah, melangkah mendatangi sahabat-sahabat kita yang jauh dengan niat silaturahmi. Ini semua kita pikirkan kembali sejauh mana fungsi kaki kita masih berguna untuk melangkah ini. Apakah aktivitas selama 24 jam itu untuk gerak kehidupan dalam rangka ketaatan atau belum. Mengoreksi diri untuk fungsi kaki. Yang kelima, sahabat-sahabat, apakah tangan kita yang masih berfungsi ini kita gunakan untuk memegang, untuk melakukan aktivitas keseharian dalam rangka beribadah kepada Allah atau belum. Sehingga setiap tangan ini kita gerakkan, sederhana kita misalkan untuk makan juga hanya karena Allah supaya kita sehat dan fisik kita bisa mengabdi kepada Allah. Kita mandi misalkan tangan kita untuk memegang gayung, membersihkan tubuh kita juga kita niati semata-mata bersih diri untuk Allah, menghadap Allah. Demikian itu yang kemudian menjadi satu ritme kehidupan kita. Anggota tubuh kita senantiasa kita kontrol dalam pikiran kita, apakah aktivitas itu dalam rangka untuk Allah atau tidak. Ini adalah jalan pikir kita untuk jalan-jalan menuju ketaatan. Yang keenam, sahabat-sahabat, yang terakhir, tentu kita dalam hidup dikarunia Allah harta, kekayaan dalam bentuk benda maupun dalam bentuk uang maupun dalam bentuk rezeki yang lain. Sejauh mana harta kita, uang kita, benda material yang kita miliki itu untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah atau belum. Sehingga kita bisa berpikir kembali, manakala kita pagi hari punya uang yang kita berikan kepada istri atau anak kita yang akan berangkat ke sekolah, semata-mata itu wujud ketaatan kita kepada Allah bahwa tugas orang tua ayah adalah memberi nafkah kepada istri untuk kebutuhan keluarga, uang saku untuk anak-anak. Dan ketika kita berjalan dalam tempat-tempat tertentu, mungkin kita memberikan uang kepada orang-orang yang ada di perjalanan yang kita lewati karena mereka membutuhkan, itu semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah. Maka tautan ketaatan ini selalu bisa kita kontrol. 6 hal itu, sahabat-sahabat, meskipun masih ada hal yang lain, barangkali secara sederhana lisan kita apakah sejauh ini sudah kita persembahkan untuk ketaatan Allah. Mata kita yang kedua untuk fungsi penglihatan ketaatan atau belum. Yang ketiga, telinga kita apakah sudah kita gunakan untuk mendengar suara-suara yang diridhai oleh Allah. Yang keempat, apakah kaki kita sudah melangkah pada jalan-jalan yang diridhai Allah. Yang kelima, kedua tangan kita ini selama dalam 24 jam ritme kehidupan ini apakah sudah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, apakah harta yang diberikan Allah kepada kita itu sudah kita persembahkan Allah untuk jalan-jalan ketaatan kepadanya, pengabdian kita kepadanya, penghambaan kita kepadanya. Moga-moga sahabat-sahabat kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Tuhan kita, karena hanya dengan ketaatan itulah hidup kita akan baik-baik saja, karena Allah meridhoi jalan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.